Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Offense dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini Kak Edi bisa kembali menyapa teman-teman melalui channel Rumah Belajar Offense. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas clue Panter Mandiri yang ke-7 bidang studi kimia untuk menyambut TO UTBK Rumah Belajar Offense. Baik, kita langsung menuju soalnya. Soal nomor 1. Padatan NH4NO3 dipanaskan hingga terurai menjadi N2O dan air sesuai reaksi. NH4NO3 menjadi N2O tambah 2H2O. Pemanasan 40 gram NH4NO3 menghasilkan 10 liter gas N2O. Jika pada kondisi yang sama, 40 liter gas X mempunyai massa 56 gram, maka berapa mR dari gas X? Silahkan teman-teman masuk dari mencari mol NH4NO3 menggunakan gram per mR. Setelah mol NH4NO3 diketahui, maka teman-teman akan dapat molnya N2O melalui perbandingan koefisien antara koefisien NH4NO3 dengan koefisien N2O. Nah, setelah mendapat molnya N2O, untuk menemukan AR atau MR dari gas X, silahkan teman-teman pakai rumus perbandingan mol terhadap volume. Jadi mol X per volume X sama dengan mol N2O per volume N2O. Nanti mol X-nya akan ketemu dan sudah pasti MRX-nya akan ketemu. Baik, selamat mencoba ya. Nomor 2, hibridisasi yang terjadi pada atom C dari senyawa hasil adisi etena dengan gas hidrogen adalah. Nah, ini teman-teman adalah reaksi adisi etena. Etena itu punya ikatan rangkap 2 seperti ini ya. Ketika sudah diadisi oleh gas hidrogen, ikatannya berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, hibridisasi yang terjadi pada atom C yang merupakan hasil dari adisi etena ini, itu hibridisasinya apa? Nah, silakan lihat ini jumlah pasangan elektron ikatannya. Kalau ada 2 pasang elektron ikatan seperti ini sp, kalau 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2. Silakan teman-teman amati berapa pasang elektron ikatan yang terjadi pada atom C di sebelah kanan ini ya. Baik, nomor 3, 1 mol senyawa organik mengandung 40% karbon, 6,66% hidrogen dan sisanya oksigen dengan massa molekul relatif 60. Dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, maka berapa sih perbandingan volume senyawa organik tersebut dengan karbon dioksida yang dihasilkan? Nah, teman-teman silahkan berangkat dari mencari rumus empiris senyawa organik tersebut, yaitu mol C dibanding mol H dibanding mol O. Mencari mol C, teman-teman masuk dengan persen C per ARC, mol H persen H per ARH, dan mol O persen O per ARO. Nah, setelah bertemu dengan rumus empiris, teman-teman cari rumus molekulnya dengan cara mencari MR dari rumus empiris tersebut dikali dengan variabel sama dengan MR dari senyawa. Nanti teman-teman akan ketemu nilai N-nya atau nilai variabelnya. Setelah nilai N ketemu, teman-teman pasti akan tahu rumus molekulnya seperti apa. Setelah tahu rumus molekulnya apa, silahkan buat reaksi pembakaran dari senyawa tersebut dan setarakan. Oke, misalkan nih ya, teman-teman dapat senyawa organiknya, misalkan ini sebagai contoh saja, misalkan teman-teman dapat senyawa organiknya itu ternyata misalkan C4H8O2 misalkan, lalu dibakar, maka akan menghasilkan 4CO2 plus 4H2O gini ya. Nah, kalau kita setarakan oksigennya, ini 8 tambah 4, 12. Ini udah 2, berarti ini tinggal 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ditanya adalah perbandingan volume senyawa organik dengan karbon dioksida, berarti ini perbandingan volumenya adalah 1 banding 4. Karena koefisien C4H8O2 adalah 1 dan koefisien CO2 adalah 4 ya.
perbandingan volume sama dengan perbandingan volume. Tapi ini hanya contoh saja ya, teman-teman silahkan menemukan kira-kira rumus molekul dari senyawa organik tersebut apa ya. Oke, berikutnya nomor 4. Diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar sebagai berikut ya. Delta HF CH4 itu minus 75 kJ per mol, delta HF CO2 min 390, delta HF H2O min 285. Bila hasil pembakaran 48 liter CH4 pada keadaan RTP itu room temperature and pressure ya, dipakai untuk memanaskan 8,85 kg air, maka akan terjadi kenaikan suhu sebesar berapa? Nah, silakan teman-teman bikin reaksi pembakaran CH4 dan setarakan. Ya, ini belum setara ini, silakan teman-teman setarakan dulu. Lalu teman-teman cari delta H reaksi pembakaran CH4 itu dengan rumus sigma atau jumlah delta HF ruas kanan panas ya dikurangi sigma delta HF kiri panas. Dan ingat delta HFO2 itu nilainya 0 ya. Jadi teman-teman silahkan hitung dulu berapa sih jumlah delta HF di ruas kanan panas itu berapa. Ini data-datanya sudah ada, tinggal dijumlahkan saja nanti yang kanan-kanan, yang kiri-kiri ya. Dijumlahkan nanti ketemu dengan delta H reaksinya. Setelah bertemu dengan delta H reaksi, silahkan teman-teman masuk ke rumus nah macet. N kali delta H reaksi yang barusan kita temukan tadi sama dengan massa air ya. Massa air teman-teman silakan dirubah ke gram, ini ya 8,8 kilo silakan dirubah ke gram. Lalu delta H reaksinya silahkan dirubah satuannya ke joule. Kenapa? Karena C air satuannya joule ya. Nah, nanti teman-teman pasti akan menemukan kenaikan suhu atau delta T-nya. Nomor 5, perbandingan volume CH3COH terhadap volume CaOH2 dengan konsentrasi yang sama yang harus dicampurkan untuk membuat larutan buffer dengan pH 5. Baik, silakan teman-teman bikin reaksinya terlebih dahulu ya. Ini CH3COH ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CH3COO 2 kali Ca. Lalu setelah disetarakan maka koefisien dari CH3COH adalah 2. Nah, teman-teman bikin mula-mula reaksi sisa. Pada saat mula-mula itu ada molaritas asam dikali volume asam ya. Molaritasnya belum tahu ya. Volume asamnya juga belum tahu. Pada CaOH 2 kali juga MB kali VB, molar basanya belum tahu, volume basanya belum tahu. Ingat, karena ini adalah buffer asam, maka yang habis adalah yang basa kuat. Jadi basa kuatnya harus habis. Ini habis ya. Sehingga kalau di bagian reaksi CaOH 2 yang bereaksi sebesar MbVb, maka yang bereaksi untuk CH3COH adalah 2 kali lipatnya karena perbandingan koefisiennya 2:1 sehingga kita dapatkan 2 MbVb. Nah, pada saat sisa teman-teman tinggal kurangin saja ya, yaitu Ma kali Va ya. Ma kali Va dikurangi 2 kali Mb kali Vb. Nah, kenapa saya tulis begini? Kenapa saya tulis Ma kali Va dikurangi 2 kali Ma kali Vb? Karena dia katakan bahwa konsentrasi mereka sama. Sehingga boleh saya bikin seperti ini ya. Ma kali Va minus 2 Vb. Nah, kemudian garam yang terbentuk, ini garam, itu sebanyak MbVb juga. Karena koefisiennya sama, 1:1 ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke rumus buffer asam. H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. H plus sama dengan Ka kali mol asam ini adalah ini, molar asam kali volume asam min 2 Vb. Sedangkan mol garam adalah ini, MbVb ya. Jangan lupa dikali valensi ya, valensinya ada 2. Dan ingat, molar asam sama dengan molar basa. Jadi teman-teman bisa coret nantinya ya. Nah, pasti teman-teman akan bertemu dengan perbandingan antara si volume asam dengan volume basa ya. Baik, demikian teman-teman penjelasan clue Panther Mandiri yang ke-7 untuk bidang studi kimia. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tryout-nya dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang luar biasa ya. Selamat belajar, salam dahsyat dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.